Jadi ini mind mappingnya. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif ini terbagi dari penurunan tekanan uap jenuh atau delta P, kenaikan titik didih larutan atau delta TB, penurunan titik beku larutan atau delta TF, dan tekanan osmotik larutan atau Pi. Yang pertama yaitu delta P. Delta P adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Uap jenuh sendiri terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air. Semakin besar tekanan uap, maka semakin mudah suatu larutan menguap membentuk uap jenuh. Next, delta TB. Delta TB adalah kenaikan titik didih, di mana air mendidih. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi. Rumus untuk delta TB sama dengan TBL dikurang TBP atau delta TB sama dengan KB dikali M. Next, delta TF. Delta P adalah di mana air mulai membeku. Titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. Rumus delta TF sama dengan TFP dikurang TFL atau delta TF sama dengan KF dikali M. Next, Pi. Pi atau osmosis adalah perpindahan air dari pelarut murni atau hipotonik ke larutannya atau hipertonik melalui membran semi-permeable. Osmosis menghasilkan dua buah sistem yang sama konsentrasinya, isotonik. Tekanan osmotik larutan dapat dirumuskan Pi kali V sama dengan nRT atau Pi sama dengan mRT. Next, faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff adalah nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan sifat koligatif larutan. Dilambangkan dengan I. Rumusnya I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Faktor Van Hoff mempengaruhi jumlah mol zat terlarut dalam perhitungan sifat koligatif.